yang dilakukan saat menyampur vaksin NDIB. Pertama, kita buka segel atau penutup pada botol. Lalu langkah kedua, kita mengambil injeksi atau alat suntik guna mengambil cairan yang berwarna biru dalam botol plastik tersebut. Setelah larutan atau cairan berwarna biru kita ambil menggunakan injeksi, langkah berikutnya kita semprotkan ke bagian dinding kaca atau bagian dinding botol kaca untuk mencampur cairan berwarna biru bersama dengan vaksin yang berbentuk kapsul di dalamnya, yaitu dengan cara botol kaca kita putar-putar, lalu semprotkan cairan yang berada di dalam injeksi tersebut secara merata, sehingga larutan tersebut berubah menjadi cairan. Hal seperti itu dilakukan berulang kali sebanyak 3 kali. Tidak ada bedanya cara mencampur vaksin Marek dengan vaksin NDIB. Penggunaan kedua vaksin tersebut pun secara bersamaan. Dan lihatlah cara mencampur antara vaksin NDIB dengan vaksin Marek. Gunakan tenaga dalam.
Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Vaksin tersendiri terdiri dari banyak jenis dan kandungan. Masing-masing vaksin tersebut dapat memberikan untuk perlindungan terhadap berbagai penyakit yang berbahaya. Vaksin mengandung bakteri, racun, atau virus penyebab penyakit yang telah dilemahkan atau sudah dimatikan. Saat dimasukkan ke dalam tubuh unggas, vaksin akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memberi produksi antibodi. Proses pembentukan antibodi inilah yang disebut dengan imunisasi. Dalam merintis usaha peternakan unggas, masalah penyakit harus selalu diwaspadai karena akan merugikan para peternak. Keberadaan penyakit dapat menurunkan produktivitas dan dapat menyebabkan kematian pada unggas. Mencegah bibit penyakit masuk ke lingkungan peternak dan ke dalam tubuh ternak merupakan cara ampuh yang dapat dilakukan, yakni dengan cara biosecurity dan vaksinasi yang ketat. Vaksinasi merupakan tindakan memasukkan vaksin ke dalam tubuh ternak atau melindungi ternak dari penyakit. Vaksin sendiri merupakan mikroorganisme atau agen infeksi yang sudah dilemahkan atau dimatikan dan diformulasikan sedemikian rupa yang digunakan untuk infeksi buatan. Fungsinya adalah meningkatkan dan membentuk kekebalan antibodi pada ternak sehingga dapat mencegah infeksi penyakit. Pemberian vaksin berbeda cara jika kita melakukan. Untuk pemberian vaksin NDIB kita lakukan setelah DOC menetas atau DOC sudah keluar dari cangkangnya. Kita menurunkan DOC tersebut, lalu kita kasih vaksin atau pemberian vaksin NDIB lewat tetes mata, tetes paru, tetes hidung. Jika dengan tekniknya vaksinasi, selain program vaksinasi, keberhasilan vaksinasi juga dipengaruhi oleh teknik vaksinasi itu sendiri. Tujuan kita mengetahui teknik yang benar agar saat vaksinasi ayam mendapatkan satu dosis penuh secara seragam, sehingga diperoleh antibodi dalam jumlah yang lumayan optimum. Beberapa teknik vaksinasi yang umum di lapangan adalah tetes mata, hidung, dan paru atau lewat air minum. Tetes mata, hidung, paruh, dan mata. Vaksin yang diberikan secara tetes adalah vaksin aktif. Sebelum digunakan, vaksin perlu dilarutkan ke dalam larutan dapar untuk menaikkan suhu secara bertahap dan membangun agen infeksi yang dimati surikan dalam keadaan kering atau beku. Aplikasi tetes mata diberikan dengan meneteskan larutan vaksin pada mata satu tetes tiap ekor. Tunggu vaksin betul-betul masuk ke dalam mata, atau ayam akan mengejapkan mata berkali-kali baru dilepaskan. Jika menggunakan tetes hidung, tutup lubang hidung yang lain pada saat meneteskan vaksin dan lepaskan setelah vaksin terhirup. Apabila menggunakan tetes mulut, teteskan satu tetes larutan vaksin melalui mulut atau paruh dan pastikan sampai vaksin benar-benar masuk ke dalam rongga hingga DOC ada refleks menelan. Saat vaksinasi, hal yang perlu diperhatikan yakni cara handling agar vaksinasi lebih tepat. Ikuti tata cara pemeliharaan juga kesehatan tentang unggas
di channel saya ini. Semoga bermanfaat. Salam peternak Nusantara.